Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat satu ayat dari Mazmur yang ke-55 ayat 23 ini, pemazmur memulainya dengan kata perintah. Perintahnya itu adalah serahkanlah. Apa yang harus diserahkan? Yang harus diserahkan kepada Tuhan adalah kekhawatiranmu. Kekhawatiranmu harus diserahkan kepada Tuhan. Tentu, kalau firman Tuhan memberikan perintah ini, maka pasti ada sesuatu yang sangat urgent di dalam kekhawatiran itu, yang akan merugikan kita secara pribadi dan juga merugikan secara kesehatan. Sehingga Tuhan minta supaya kekhawatiran itu tidak boleh menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kita. Karena itu, dia memberikan perintah agar supaya kekhawatiran itu diserahkan kepada dia, kepada Tuhan. Nah, saya coba melihat dari uh, segi kesehatan, apa yang dikatakan oleh para medis tentang dampak negatif dari kekhawatiran itu bagi kesehatan kita. Ada tiga hal yang menjadi dampak uh, dari kekhawatiran yang berlebihan terhadap kesehatan kita. Yang pertama adalah kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan gangguan tidur. Orang tidak mungkin bisa tidur dengan nyenyak ketika hati dan pikirannya dikuasai oleh kekhawatiran. Kemudian yang kedua adalah ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon di dalam diri kita akan menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan kadar gula darah. Nah, jadi tiga hal ini merupakan efek negatif dari rasa khawatir yang berlebihan. Dan inilah penyebab dari komplikasi banyak penyakit seperti diabetes, risiko stroke, kemudian masalah ginjal. Artinya, kalau Tuhan minta supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia, maka Tuhan tahu bahwa kekhawatiran itu sangat tidak memberikan dampak positif bagi kesehatan kita. Melainkan kekhawatiran akan membuat kesehatan kita terganggu. Oleh karena itu, firman Tuhan dengan jelas, dia memberikan perintah kepada kita bahwa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Jangan membiarkan kekhawatiran itu tinggal tetap di dalam hati, tinggal tetap di dalam pikiran, tetapi kekhawatiran itu harus diserahkan kepada Tuhan. Menurut Injil Matius pasal 13 maksud saya, Injil Matius pasal 13 ayat 22 juga dikatakan bahwa orang yang dikuasai oleh kekhawatiran akan sulit untuk berbuah secara rohani. Orang yang dikuasai oleh kekhawatiran akan sulit untuk bertumbuh secara rohani. Kenapa? Karena orang ini ketika dia mendengar firman, firman itu dihempit oleh masalahnya. Firman itu dihempit oleh kekhawatirannya. Sehingga firman itu tidak dapat bertumbuh dengan baik, dengan maksimal. Karena firman yang dia dengar hanya mampir sementara saja di dalam pikirannya, tidak sampai ke dalam hatinya.
bahkan tidak direnungkannya dan juga tidak dilakukannya. Kenapa? Karena kekhawatirannya lebih besar. Dan hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tahu bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu tatkala kita menjalani kehidupan kita yang dipimpin dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Tuhan katakan, kalau kamu sudah menyerahkan kekhawatiranmu kepadanya, maka kalimat berikutnya dia katakan bahwa ia akan memelihara engkau. Tuhan akan memelihara engkau. Jadi yang harus kita perhatikan dalam bagian ini adalah tugas tanggung jawab kita atau hal yang harus kita lakukan adalah menyerahkan kekhawatiran. Maka itu adalah janji Tuhan untuk orang yang menyerahkan kekhawatirannya. Janji Tuhan untuk orang itu adalah Ia akan memelihara engkau. Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk pergumulanmu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapi segala kelemahanmu. Tuhan akan memberikan pengharapan bagi kamu untuk keluar dari rasa khawatir. Tetapi yang kadang menjadi masalah adalah ketika orang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, tidak sedikit orang justru berlari menjauh dari Tuhan. Mereka mencari jalan keluarnya sendiri. Ada yang mencari jalan keluar terhadap kekhawatirannya dengan memperbanyak nikotin. Ada yang mencari jalan keluarnya dengan mengkonsumsi minuman-minuman keras. Ada yang mencari jalan keluarnya dengan pergi ke klub-klub malam. Ada yang mencari jalan keluarnya dengan berkumpul dengan teman-teman yang tidak benar. Bahkan ada yang merusak dirinya, bahkan tidak sedikit orang juga yang akhirnya mengakhiri kehidupannya. Dan menurut dia, itu jalan keluar terbaik. Hari ini saya mau katakan, kalau orang itu adalah saudara yang mendengarkan kebenaran ini, ingatlah perintah Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Dan tidak selamanya Dia membiarkan orang benar itu goyah. Ya. Tidak selamanya Tuhan membiarkan orang benar itu goyah. Tidak selamanya Tuhan membiarkan orang yang ketika khawatir lalu datang berseru. Orang yang ketika takut dia datang berlindung kepada Tuhan. Orang yang ketika cemas dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau memampukanku untuk mengatasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ini. Tolonglah aku. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhanlah yang paling tahu jalan keluar yang tepat untuk semua masalah kita. Jadi hari ini, perhatikanlah kebenaran ini. Terapkanlah itu dalam kehidupanmu. Jangan biarkan hidupmu dikontrol oleh kekhawatiran. Tapi biarkanlah hidupmu dikontrol oleh kuasa kasih Tuhan. Setiap saat Tuhan menunggumu. Apapun yang kau takutkan sekarang, apapun yang kamu cemaskan sekarang, tangan Tuhan selalu terbuka untukmu. Datanglah kepada Dia, berserulah kepada Dia. Dia pasti mendengar engkau.
Dia pasti akan menunjukkan kasih pemeliharaannya kepada engkau. Dan hidupmu aman di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.